Halo, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, juga banyak orang, tentang persepuluhan dalam gereja Katolik. Kita tahu bahwa gereja Protestan itu mengenal yang namanya persepuluhan, dan bagaimana dengan gereja Katolik. Nah, hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang catatan-catatan mengenai persepuluhan dalam iman Katolik. Yang pertama, teman-teman, hukum persepuluhan seperti yang dipraktekkan banyak dalam gereja Protestan, walaupun tidak semuanya, berarti bahwa setiap anggota jemaat yang mempunyai penghasilan itu wajib. Wajib apa? Wajib untuk memberikan 1/10 atau 10% dari penghasilan bulanan atau penghasilan mingguan mereka kepada gereja. Praktek ini sebetulnya didasarkan pada tindakan Abraham setelah menang peperangan. Yaitu apa? Yaitu memberikan persepuluhan dari hasil rampasan perang itu kepada Melkisedek yang waktu itu sebagai imam agung. Dan kita bisa cek dalam kitab Kejadian 14, 17 sampai dengan 24. Dan tindakan Abraham ini dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Israel sebagai keturunan Abraham dalam tradisi mereka. Cek kitab Ulangan 14, 22, 23, juga 26, juga dalam Bilangan 18, 20 dan 22, juga kitab Imamat 27, 32 sampai dengan 33. Nah, karena orang-orang Kristiani adalah keturunan Abraham, Galatia 3 ayat 7, maka mereka juga wajib membayar 1/10 dari penghasilan mereka kepada penerus imam Melkisedek, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bandingkan dalam Ibrani 7, 1 sampai dengan 28. Maka dalam hal ini Kristus diwakili gereja atau pemimpin gereja. Maka dalam praksis dalam kebanyakan gereja Protestan dipandang sesuai dengan ungkapan Yesus berkaitan dengan persepuluhan dalam Matius 23 juga ayat 23, yaitu apa? Bahwa Yesus tetap menyetujui praksis persepuluhan itu. Itu dalam catatan yang pertama. Sedang catatan yang kedua, gereja Katolik tidak mempraktekkan persepuluhan. Artinya apa? Artinya umat Katolik tidak dikenakan kewajiban membayar persepuluhan kepada gereja. Namun demikian dalam Konsili Trente, gereja Katolik pernah mewajibkan umat Katolik untuk membayar persepuluhan dalam Konsili Trente. Ini sejarahnya. Tetapi praksis membayar persepuluhan itu lenyap pelan-pelan. Lenyap secara perlahan-lahan, yaitu sejak revolusi Prancis pada abad ke-18. Meskipun peraturan itu sendiri belum pernah dicabut. Dan keputusan Konsili Trente itu bukanlah keputusan dogmatik. Karena itu bisa saja diubah oleh pemimpin gereja berikutnya bila dipandang kurang tepat. Maka lenyapnya praksis membayar persepuluhan dalam gereja Katolik sebetulnya sangat sesuai dengan catatan sejarah gereja dalam praksis persepuluhan itu tidak tampak dalam Perjanjian Baru dan juga tidak dilakukan pada gereja apostolis. Nah, ada juga catatan-catatan dari bapak-bapak gereja bahwa praksis persepuluhan itu kurang sesuai dengan apa? Dengan semangat Perjanjian Baru. Kita kenal semangat Perjanjian Baru adalah memberi secara sukarela, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Anda bisa mengecek dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dan catatan yang ketiga adalah
sangat baik memberikan sumbangan kepada gereja, karena selama gereja masih hidup di dunia ini tetap akan dibutuhkan dana untuk mendukung kehidupan juga pelayanan gereja. Demikian pula tetap dibutuhkan bantuan untuk orang-orang yang berkesusahan atau orang-orang miskin. Maka gereja mengajarkan dengan tegas bahwa membantu gereja dan membantu orang miskin bukan bersifat mana suka, tetapi sesuatu kewajiban. Maka dalam kitab hukum kanonik, kanon 222 paragraf pertama dan kedua, juga kanon 1260 sampai 1266 juga menekankan hal ini. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban ini tidak ditentukan jumlah tertentu, misalnya 1/10, tetapi itu diserahkan kepada kerelaan hati dari umat yang mau memberi. Dan catatan yang keempat, yang terakhir. Nah, teman-teman, perubahan penting yang sebetulnya hendak ditegaskan di balik lenyapnya praktek atau praksis persepuluhan ini dalam gereja Katolik adalah perubahan semangat dasar yang harus menggerakkan umat untuk memberikan sumbangan, yaitu dari semangat berdasarkan hukum sebagai kewajiban ke semangat cinta kasih kepada Allah juga kepada sesama. Maka kalau kita ingat, janda miskin yang memberikan persembahan seluruh miliknya itu menjadi contoh cinta kasih yang memberi tanpa batas. Anda bisa membaca dalam Lukas 21 sampai dengan 5. Cinta ini bebas dari pamrih, yaitu memberi untuk menerima, do ut des. Dan cinta kasih ini menggerakkan kita untuk mengakui karunia kesejahteraan yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Suatu ungkapan syukur atas berkat dari Tuhan disertai keinginan untuk membalas kasih-Nya. Maka ini yang menyambung satu sama lain menjadi sebuah persembahan yang baru, cara berpikir yang baru, cara merefleksikan yang baru. Dan cinta kasih inilah yang menggerakkan kita untuk menyadari sebagai bagian dari gereja. Dan karena itu, selalu bersedia untuk saling mendukung dalam karya pelayanan. Dan cinta kasih inilah yang menggerakkan kita untuk memberikan harta milik kita kepada orang-orang miskin. Maka dalam Katekismus Gereja Katolik 2443 sampai 2447 pun ditegaskan hal ini dengan sangat tegas. Maka dengan ini menjadi nyata bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Juga menjadi nyata bahwa semua hukum dirangkum dalam perintah cinta kasih kepada Allah dan sesama. Karena sebenarnya hukum punya arti yang indah. Hukum itu hadir untuk keselamatan umat manusia. Hukum hadir untuk keselamatan kita semua. Nah, itu dari perspektif historis dan teologis Kristiani yang coba dimaknai di dalam gereja Katolik. Maka pastinya kita ingat sebuah kalimat dari Santo Ignatius Loyola. Tujuan setiap manusia diciptakan, tujuan dari kita diciptakan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan setiap benda yang ada di muka bumi ini ada untuk membantu manusia mencapai tujuan ia diciptakan itu. Semoga 4 poin mengenai catatan persepuluhan dalam iman Katolik membantu Anda dalam melihat bagaimana Anda memandang memberikan sesuatu kepada gereja atau juga kepada sesama, kepada Allah dan juga kepada sesama. Semoga penjelasan dan tamogan kali ini tidak membuat Anda mumet, tidak Anda membuat Anda bingung, tetapi semakin membuat Anda lebih mendalami iman gereja Katolik dengan benar. Semoga membantu. Kita ketemu lagi dalam tamogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.